Akhirnya terungkap dana judi online Verdi Sambo diduga untuk kawal Pilpres 2024 capai 1,3 triliun per tahun. Pernyataan lengkap IPW soal kebenaran grafik konsorsium 303 di tubuh Polri. Siapkan dana judi untuk kawal capres potensial di 2024. Grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303 sepertinya bakal terbongkar, termasuk dugaan keterlibatan 6 jenderal yang disebutkan dalam skema konsorsium 303 Verdi Sambo. Sementara itu, jika dikaitkan dengan grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303, disebutkan uang yang dihasilkan 1,3 triliun per tahun dari Satgasus Backing Judi Online 303. Itu rencananya akan digunakan untuk proyek 2024. Disebutkan dalam grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303, proyek yang dimaksud yaitu uang untuk diperuntukkan untuk memimpin operasi capres potensial 2024 untuk mendukung calon RI 1 dengan dana judi. Konon operasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Verdi Sambo dan 2 jenderal lainnya, yakni Irjen SN dan Irjen AD ya. Lebih banyak soal uang sebetulnya. Kan kekuasaan dia peroleh lewat pemilu kan. Tetapi justru kekuasaan itu dia pakai untuk cari uang. Padahal kalau kapitalis yang murni ya dia bersaing aja kan, kompetisi bebas aja tuh. Ini artinya penakut si akumulatornya sehingga mesti nempel pada kekuasaan. Jadi minta di backup oleh kekuasaan. Nah itu kedung dari oligarki. Datanya cukup lengkap, apalagi dikaitkan dengan kemampuan menarik akses informasi, ya, komunikasi dalam apa itu tadi fitur apa Telegram, ya. Artinya ini kan adalah pihak yang mempunyai keahlian dan juga pelengkapan, punya keahlian, akses untuk menarik data untuk kepentingan biasanya penyelidikan. Ini saya menduga nih ini ada persaingan internal juga. Akhirnya terungkap dana judi online Verdi Sambo diduga untuk kawal Pilpres 2024 capai 1,3 triliun per tahun. Kode konsorsium 303 judi online Verdi Sambo viral di media sosial. Judi online konsorsium 303 viral di tengah-tengah kasus Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Isu judi online 303 Verdi Sambo merupakan buntut panjang kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Verdi Sambo CS. Isu ini pun menyebar hingga akhirnya muncul bagian deretan orang penting dan berpengaruh yang menjadi kaki tangan praktek judi online 303 tersebut. Pasalnya baru-baru ini beredar dokumen kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 yang membackingi berbagai jenis ilegal. Salah satunya perjudian. Kabar terbarunya muncul peta gambar struktur tentang skema kerajaan gelap Verdi Sambo diduga terkait judi online, narkoba, dan lain sebagainya. Pada gambar tersebut bertuliskan Kekaisaran Sambo dan konsorsium 303. Belum selesai, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terseret masalah lain soal dugaan judi online. Belakangan, publik dihebohkan dengan grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303. Selain Verdi Sambo, ada 6 jenderal bintang 2 dan seorang jenderal bintang 1 yang diduga ikut terlibat dalam skandal bisnis judi online. Berdasarkan data yang beredar, Verdi Sambo dan para kroninya disebut-sebut menerima dana senilai 1,3 triliun per tahun dari bisnis haram tersebut. Konon dana tersebut disinyalir akan digunakan untuk mengawal calon presiden potensial pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan operasi itu diduga akan dipimpin langsung oleh Verdi Sambo dan 2 jenderal lainnya, yakni Irjen SN dan Irjen AD. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi apapun tentang grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303 itu. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya masih fokus untuk mengusut tuntas kasus Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan pernyataan Dedi itu tidak membantah maupun mengiyakan. Dalam logika informasi, kalau ada informasi yang buruk tapi tidak dibantah, tapi tidak juga diiyakan, maka bisa dibilang itu benar. Karena kalau misalnya itu tidak benar, informasi buruknya langsung dibantah. Teorinya begitu, kata Refli Harun.
Refli Harun mengungkapkan berdasarkan polling yang ia buat di media sosial, sebanyak 97% dari total 1.100 orang yang mengikuti vote percaya bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdy Sambo terlibat dalam bisnis judi online. Sementara sebanyak 2% orang tidak percaya dan sisanya 2% mengaku ragu-ragu. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu mengatakan angka ini menunjukkan angka yang ekstrim. Menurut Refli Harun, isu ini akan terus menggelinding ke depannya. Karenanya, ia pun mengimbau agar segera dibentuk tim independen. Karena ini melibatkan Polri, tidak ada cara lain kecuali melibatkan tim independen. Kalau diserahkan kepada Mabes Polri sendiri, sama saja bohong karena itu namanya jeruk makan jeruk, ujarnya. Biar tidak jeruk makan jeruk, maka serahkanlah kepada tim independen untuk memastikan ini benar atau tidak, agar tidak menjadi fitnah, tegasnya. Dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Sabtu 20 Agustus 2022. Irjen Ferdy Sambo berambisi jadi Presiden Indonesia. Deo, Ferdy Sambo senang cewek, senang cowok. Irjen Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J ingin menjadi Presiden Indonesia. Ferdy Sambo yang memiliki kelainan seksual ini juga ingin jadi Kapolri. Hal itu diungkap secara belak-belakan oleh Doli Payumara, mantan kuasa hukum Baradae. Pengakuan belak-belakan Doli ini terhadap ambisi Ferdy Sambo membuat publik tercengang. Banyak yang terkejut kalau Ferdy Sambo mau jadi Presiden Indonesia. Mau dibawa kemana bangsa ini oleh Sambo? Seperti diketahui, Ferdy Sambo saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir RJ. Deolipa menyebut Irjen Ferdy Sambo seorang psikopat. Bahkan Deolipa menyebut Ferdy Sambo berambisi menjadi Kapolri hingga Presiden RI. Psikopat psikopat ini sudah kita deteksi lama dia ingin jadi Kapolri. Kita deteksi juga sejak lama dia ingin jadi Presiden, ujar Deolipa di kediamannya Depok, Jawa Barat, Sabtu 20 Agustus 2022. Deolipa juga mengatakan Ferdy Sambo seorang biseksual. Dia berpendapat seperti itu berdasarkan ilmu psikologi yang dipelajarinya. Irjen Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J ingin menjadi Presiden Indonesia. Ferdy Sambo yang memiliki kelainan seksual ini juga ingin jadi Kapolri. Dia adalah biseksual. Biseksual ini suka sama wanita, suka juga sama pria. Tingkat cemburunya tinggi karena dia bisa bercinta dengan beberapa orang, katanya. Orang biseksual ini menurut ilmu psikologi yang sudah lama saya pelajari di psikologi UI sejak lama. Orang biseksual ini punya tingkat cemburu yang tinggi ke arah psikopatik, ke arah panik dan gila, ujar Deolipa menambahkan. Untung aja kami deteksi orang ini sudah sejak 2 tahun kemarin, bebernya. Ia pun memastikan Brigadir Yosua dan Barada Eliezer bukanlah LGBT atau biseksual seperti dugaan sejumlah pihak. Deolipa bilang, Brigadir Yosua maupun Barada Eliezer merupakan korban Ferdy Sambo. Dari perkara ini saya sampaikan saudara Eliezer bukan seorang LGBT, saudara Yosua bukanlah LGBT. Karena mereka mempunyai pacar masing-masing dan dalam komunikasi dalam kamar masing-masing mereka menyayangi kekasihnya dan taat akan Tuhan.